Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati teman-teman media semuanya yang siang hari ini berkesempatan hadir pada kegiatan konferensi pers, dan saya harapkan teman-teman media nanti bisa menyampaikan informasi ini yang sejelas-jelasnya, tidak ada penyampaian yang ibarat kata tidak sesuai yang fakta yang ada. Yang saya sampaikan bagaimana kegiatan konferensi pers pada siang hari ini terkait dengan penangkapan terhadap DPO kasus pencurian yang terjadi di kantor PMI Kabupaten Parigi Motong. Jadi pada hari Rabu, kronologis kejadiannya itu tanggal 8 Juni sekitar pukul 9.30, personel Polsek Parigi yang langsung dipimpin oleh Kapolsek beserta Kanit dan juga beberapa anggotanya itu melakukan penangkapan terhadap salah satu DPO atas nama S. Ya. Dasar kita melakukan penangkapan itu ada dasarnya, yaitu laporan polisi nomor LPB 083 tahun 2022 Polsek Parigi Res Parimo pada tanggal 7 Maret 2022. Kita juga ada surat perintah penyidikan dan ada surat perintah penangkapan serta ada daftar pencarian orang. Kenapa saya bilang ini sudah jadi daftar pencarian orang atau DPO? Karena 4 orang tersangka yang sudah diamankan, yang sudah diproses, itu ada salah satu menyebut tersangka atas nama S, ya. Sehingga ini memang dicari sama Polsek Parigi, sebagaimana kita sudah menyampaikan kepada jaksa bahwasanya yang bersangkutan ini adalah otak daripada kegiatan pelaksanaan pencurian yang ada di PMI Kabupaten Parigi Motong. Adapun kronologis penangkapannya, ya, jadi pada pukul 8 WIB setelah berdasarkan informasi dari masyarakat, Polsek Parigi Motong mendapatkan informasi bahwasanya yang bersangkutan DPO atas nama S itu berada di desa Bali Arah, tepatnya di rumah Pak Erlan, ya, sehingga Kapolsek beserta Kanit dan beberapa anggota Reskrim Polsek Parigi akhirnya melakukan penangkapan terhadap TSK S ini, ya. Kemudian setelah ditangkap dan diamankan dibawa ke Mako Polsek. Setelah sampai di belakang, tepatnya di parkiran Polsek Parigi, ya, tersangka S ini mencoba melarikan diri, ya. Mencoba melarikan diri seperti kejadian pertama dulu. Jadi sebelumnya DPO TSK nama S ini itu pernah diamankan sama Polsek Parigi, ya. Namun tersangka ini melarikan diri, ya, sehingga pada saat sudah diamankan sama personil Polsek Parigi ini, ya, takut yang bersangkutan ini melarikan diri dan memang mencoba pada saat di ruang integrasi ini mau melarikan diri, akhirnya dilakukanlah tindakan tegas dan terukur oleh Kanit Reskrim, ya, atas nama Y, ya. Kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Anu Talaku Parigi. Kemudian dari fakta-fakta yang ada, memang tersangka ini atas nama S ini merupakan DPO kasus, ya, pencurian yang terjadi di kantor PMI Kabupaten Parigi Motong. Yang pelakunya masing-masing ada 4 orang, ya, inisialnya adalah FR, N, kemudian inisialnya H dan M, yang saat ini masih menjalani proses penyidikan yang ada
di rutan tahanan Polsek Parigi. Kemudian tersangka S ini juga sebelumnya pernah diamankan di Mapolsek Parigi, ya, dengan kasus yang sama. Saat diinterogasi, si tersangka S ini mencoba melarikan diri atau sudah melarikan diri. Kemudian tersangka S ini juga memang sudah lama dicari oleh pihak kepolisian atau Polsek Parigi dari sejak bulan Maret hingga bulan Juni terkait kasus DPO pencurian tadi. Kemudian juga sebelumnya tersangka ini juga pernah dihukum, ya, atau residivis, ya, residivis terkait perkara narkoba pada tahun 2019. Dan kemarin setelah kita lakukan penangkapan, ya, TSK atas nama S ini juga sebagaimana data yang ada setelah kita lakukan tes, hasil tes urinnya ternyata juga masih positif nih, rekan-rekan. Positif metafetamin alias sabu-sabu, alias pengguna sabu-sabu. Ya. Jadi untuk saat ini terkait dengan kejadian tersebut, saya sudah berkoordinasi bersama dengan kepala desa, termasuk dengan dari keluarga tersangka S, terkait dengan masalah penembakan tersebut. Ya, kita sudah sampaikan bahwasanya kita sudah komitmen, saya selaku Kapolres berkomitmen akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melanggar ataupun tidak mematuhi aturan yang berlaku. Ya. Jadi tidak memandang siapapun, mau dia anggota polisi maupun dia masyarakat, kalau dia melakukan pelanggaran hukum, tentunya akan kita proses secara tegas. Ya, tidak ada toleransi. Dan untuk saat ini kita masih mencari fakta-fakta. Dan kemudian untuk anggota kita, oknum anggota kita, ya, atas nama Y, Pak J, sekarang sudah kita amankan. Untuk Senpi juga sudah kita amankan juga, ya. Dan yang bersangkutan saat ini akan menjalani pemeriksaan, ya, sebagaimana fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa. Kalau memang nanti terbukti, ya, nanti akan kita proses sebagaimana ketentuan yang ada. Termasuk juga dari tersangka S ini, ya, saat ini sudah diamankan juga di Polres. Dan saya sudah koordinasi dengan pihak keluarga, karena pihak keluarga menyampaikan ada keberatan terkait masalah yang dilakukan, akan kita tampung, ya, laporan pengaduannya. Kita sudah sampaikan, silakan melaporkan ke Propam, akan kita proses sebagaimana ketentuan yang ada. Dan dari pihak keluarga korban juga meyakinkan bahwasanya kalau bisa nanti dicek daripada luka yang ada supaya jelas apakah lukanya betul-betul membahayakan tidak, ya, sehingga perlu dilakukan rawat inap atau tidak di rumah sakit. Kalau sekiranya tidak perlu, ya tentunya tetap akan kita lakukan sebagaimana proses penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya, sehingga akan tetap kita amankan di Polres, namun tetap prosesnya akan tetap berjalan. Untuk yang lain-lain tidak ada, ya. Saya harapkan biar sama-sama rekan-rekan media juga akan menyampaikan informasi ini sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan alhamdulillah untuk kondisi saat ini sudah sangat-sangat terkendali. Bahkan keluarga juga menerima dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita sudah komitmen tegas, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan kita proses bagaimana ketentuan yang ada. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan, saya diberi kesempatan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Siap, terima kasih.
Atas kehadiran rekan-rekan sekalian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu.